Selamat datang di channel kami, tempat di mana informasi, pengetahuan, dan inspirasi. Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses ke pengetahuan yang bermanfaat dan inspirasi untuk menggapai impian mereka. Dalam dunia yang terus berubah, informasi yang tepat dan relevan menjadi hal yang sangat berharga untuk kemajuan pribadi dan profesional. Dari topik-topik terkini dalam teknologi, kesehatan, hingga kebudayaan, ingatlah bahwa pengetahuan bukan hanya tentang mendapatkan informasi, tetapi juga tentang membagikannya. Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dengan berbagi pengalaman dan pandangan Anda. Setiap komentar dan saran dari Anda sangat berarti bagi kami. Melalui interaksi ini, kita dapat membangun komunitas belajar yang saling mendukung. Mari kita bersama-sama menjelajahi dunia pengetahuan dan menciptakan dampak positif di sekitar kita. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Selamat menikmati. Jiwa adalah topik yang mendalam dan penuh makna yang hadir dalam ajaran banyak agama di dunia. Dalam setiap keyakinan, jiwa memiliki arti dan peran yang sangat spesifik, mencerminkan pandangan hidup dan spiritualitas masing-masing. Konsep jiwa seringkali dikaitkan dengan asal-usul kehidupan, tujuan hidup, dan eksistensi setelah kematian, memberikan panduan spiritual serta moral bagi umat yang mempercayainya. Yang pertama, agama Islam. Dalam agama Islam, jiwa dikenal dengan istilah ruh. Konsep jiwa atau ruh ini sangat penting dan mendalam, mencerminkan esensi manusia yang sejati. Ruh diyakini sebagai ciptaan Allah yang bersifat imaterial dan abadi, berbeda dengan tubuh fisik yang fana. Ruh adalah inti kehidupan, sumber dari kesadaran, kepribadian, dan sifat-sifat manusiawi. Dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang penciptaan manusia dari tanah dan pemberian ruh sebagai penetapan kehidupan. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 29 berbunyi, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ayat ini menggambarkan bahwa ruh adalah unsur ilahi yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan menjadikannya istimewa. Penting untuk memahami bahwa dalam Islam, jiwa tidak memiliki bentuk fisik. Ruh adalah entitas yang tidak dapat dilihat dan dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Namun hubungannya dengan tubuh selama hidup di dunia sangat penting. Ruh memberikan tubuh kemampuan untuk merasakan, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Tubuh tanpa ruh hanyalah mati. Maka dari itu ruh adalah inti kehidupan manusia. Selain itu, dalam ajaran Islam, jiwa memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Allah menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara dunia sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ruh adalah penggerak di balik tanggung jawab ini, mendorong manusia untuk berbuat baik, mencari kebenaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Penekanan pada keseimbangan antara kehidupan fisik dan spiritual ini membuat jiwa berperan sangat penting dalam paradigma Islami. Pengembangan dan pemurnian jiwa juga menjadi aspek penting dalam Islam. Melalui ibadah, doa, dan perbuatan baik, seorang muslim berusaha untuk memperkuat dan mensucikan ruhnya. Proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa adalah perjalanan spiritual yang terus-menerus. Ini adalah upaya untuk membersihkan hati dari kesombongan, sifat buruk, dan dosa, serta mengisinya dengan kebaikan, ikhlas, dan kedekatan kepada Allah. Dengan demikian, jiwa yang suci dan kuat akan membantu seseorang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, dalam perspektif akhirat Islam, jiwa tidak berakhir dengan kematian. Saat tubuh fana ini mengalami kematian, ruh akan pindah ke alam barzakh, suatu fase antara dunia dan akhirat. Ruh akan menghadapi pertanyaan dan penghakiman, dan akhirnya, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk menerima balasan atas perbuatan mereka di dunia. Demikianlah, jiwa dalam Islam tidak hanya vital dalam kehidupan dunia, tetapi juga memainkan peran sentral dalam kehidupan setelah mati. Dalam agama Hindu, konsep jiwa dikenal sebagai Atman. Atman adalah inti dari individu yang tidak bisa dihancurkan dan terus mengalami siklus reinkarnasi atau samsara. Setiap kehidupan adalah kesempatan untuk mencapai pencerahan atau moksha, di mana jiwa akan bersatu dengan Brahman, sumber segala kehidupan dan energi di alam semesta. Karma memainkan peran penting dalam menentukan nasib jiwa di kehidupan mendatang, dengan tindakan baik dan buruk selama hidup ini menentukan kelahiran kembali dalam bentuk yang lebih tinggi atau lebih rendah. Agama Buddha juga mengakui konsep reinkarnasi, namun dengan penekanan pada non-attachment dan ketidakkekalan. Jiwa atau anatta dalam ajaran Buddha tidak memiliki esensi yang permanen.
Reinkarnasi di sini lebih dilihat sebagai aliran kondisi mental dan karma daripada suatu entitas yang tetap. Tujuan akhirnya adalah mencapai nirvana, suatu keadaan di mana penderitaan berhenti dan tidak ada lagi siklus kelahiran dan kematian. Dalam agama Kristen, jiwa adalah bagian terpenting dari manusia yang menjadi penentu utama dalam hubungan dengan Tuhan. Kristen percaya bahwa tiap individu diciptakan dengan jiwa yang unik dan abadi. Selepas kematian, jiwa akan dihakimi dan ditempatkan di surga atau neraka, berdasarkan iman kepada Yesus Kristus dan perbuatan selama hidup. Surga digambarkan sebagai tempat penuh kebahagiaan di hadapan Tuhan, sedangkan neraka adalah tempat penuh penderitaan sebagai hukuman atas dosa. Sementara itu, Katolik, sebagai salah satu cabang dari Kristen, memegang prinsip-prinsip yang serupa, namun dengan beberapa penekanan tambahan. Konsep jiwa dalam Katolik juga melibatkan proses penyucian di purgatory, bagi jiwa-jiwa yang belum sempurna, namun tidak layak masuk neraka. Proses ini memungkinkan jiwa untuk dimurnikan dan disiapkan untuk masuk ke surga. Selain itu, Katolik juga memandang peranan sakramen dan doa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal sebagai bagian dari perjalanan spiritual menuju kedamaian abadi. Dengan beragamnya pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap agama besar memiliki cara tersendiri dalam memandang makna jiwa dan kehidupan setelah mati. Meski berbeda dalam detail dan ritual, kesamaan mendasar adalah adanya keyakinan bahwa jiwa adalah bagian penting dari eksistensi manusia dan memiliki tujuan yang lebih tinggi di luar kehidupan duniawi ini. Pemahaman tentang jiwa ini seringkali menjadi dasar bagi perilaku moral dan spiritual yang dijalani oleh para penganut agama tersebut sepanjang hidup. Masing-masing agama ini, meskipun memiliki pandangan yang berbeda tentang jiwa, menawarkan petunjuk bagi umatnya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan tujuan hidup. Jiwa menjadi panduan spiritual, memberi makna pada kehidupan sehari-hari, dan membentuk keyakinan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Dalam keberagaman pemahaman ini, terlihat satu benang merah, pencarian manusia untuk memahami esensi terdalam dari eksistensi mereka dan hubungan mereka dengan yang ilahi. Demikian penjelasan dari kami tentang jiwa di setiap masing-masing agama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani hidup ini dengan baik, dan selalu bersyukur mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam mentafsirkannya arti dari jiwa dari beberapa agama yang berbeda. Dan untuk ilustrasi pejabaran dalam video hanya pelengkap saja. Yang terpenting kita hanya ke inti dari arti sebuah jiwa.